Konflik sosial adalah dinamika yang tak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dua pihak, atau lebih berinteraksi dengan tujuan yang bertentangan. Hal ini bisa mencakup beragam bentuk seperti perbedaan pendapat yang mencuat menjadi perselisihan, kompetisi atas sumber daya yang terbatas, hingga eskalasi menjadi kekerasan fisik. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sifat dan akar konflik sosial, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani dan mengelola konflik tersebut demi keharmonisan masyarakat. Ketika membahas konflik sosial, penting untuk tidak hanya melihatnya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk kemajuan. Konflik sosial dapat menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, merumuskan solusi yang inklusif, dan memperkuat kedekatan antar individu atau kelompok. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sumber konflik dan upaya bersama untuk menyelesaikannya, kita dapat menciptakan transformasi positif yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Jenis-jenis konflik sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti sifatnya, skala partisipasinya, atau bahkan akar penyebabnya. Dengan memahami beragam jenis konflik sosial ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam masyarakat dan merancang pendekatan yang sesuai untuk menangani setiap jenis konflik secara efektif. Mari kita jelajahi beberapa jenis konflik sosial yang umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pihak yang terlibat. Konflik sosial bisa melibatkan pertentangan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Dalam konflik antar individu, perbedaan pendapat atau kepentingan pribadi dapat memicu ketegangan interpersonal. Sementara itu, konflik antar kelompok seringkali berkaitan dengan pertarungan kekuasaan, kontrol atas sumber daya, atau perbedaan ideologi. Kombinasi keduanya menciptakan dinamika yang kompleks dan menuntut solusi yang komprehensif untuk mencapai pemulihan harmoni dalam masyarakat. Tingkat intensitas. Konflik sosial dapat bervariasi dalam tingkat intensitasnya, mulai dari konflik ringan dengan ketegangan yang masih dapat diatasi secara damai, hingga konflik berat yang melibatkan kekerasan fisik, atau bahkan perang saudara. Memahami tingkat intensitas konflik adalah kunci untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menangani situasi tersebut. Hal ini melibatkan upaya untuk mencegah eskalasi konflik serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam mengatasi perbedaan dengan cara yang damai dan konstruktif. Cara penyelesaian. Konflik sosial dapat diselesaikan dengan berbagai cara, mulai dari pendekatan damai yang melibatkan dialog, negosiasi, dan mediasi, hingga penggunaan kekerasan fisik atau ancaman. Penyelesaian konflik secara damai seringkali dianggap sebagai solusi yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh, karena memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak tanpa merusak hubungan sosial yang ada. Namun, dalam beberapa situasi, ketika upaya damai tidak membuahkan hasil atau ketika risiko kekerasan terus meningkat, intervensi lebih tegas mungkin diperlukan untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dampak konflik sosial sangatlah kompleks, mencakup aspek positif dan negatif yang dapat memengaruhi dinamika sosial masyarakat. Dari satu sisi, konflik dapat menjadi pendorong perubahan yang positif dalam struktur sosial, memperkuat solidaritas antar kelompok, dan membangun kembali identitas sosial yang kuat. Namun, di sisi lain, konflik juga dapat mengakibatkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat, memicu kerusuhan, bahkan mengarah pada konflik bersenjata. Meskipun demikian,
Penting untuk diingat bahwa konflik sosial tidak selalu harus dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk kemajuan. Dengan memanfaatkan energi konflik untuk mendorong inovasi, memperkuat hubungan antar individu dan kelompok, serta membangun solusi yang inklusif, kita dapat meraih perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Komunikasi. Salah satu langkah kunci dalam mengubah konflik menjadi peluang adalah dengan mendorong komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Melalui dialog yang jujur dan mendalam, kita dapat memahami perspektif masing-masing pihak, mengidentifikasi titik-titik kesamaan, serta mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk mengatasi mispersepsi, memperbaiki hubungan yang rusak, dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Mediasi. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengelola konflik adalah melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Mediator yang terlatih dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, membantu mereka untuk saling mendengarkan, memahami, dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Keberadaan mediator membantu menciptakan ruang yang aman dan objektif di mana konflik dapat dieksplorasi secara lebih mendalam tanpa adanya ketakutan atau prasangka. Dengan demikian, mediasi menjadi alat penting dalam merubah dinamika konflik menjadi peluang untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Pendidikan. Sebagai upaya preventif, meningkatkan pemahaman tentang toleransi, keragaman, dan resolusi konflik melalui pendidikan menjadi langkah penting dalam mengubah konflik menjadi peluang. Dengan memasukkan materi-materi yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghargaan terhadap perbedaan, serta keterampilan penyelesaian konflik dalam kurikulum pendidikan, kita dapat membentuk generasi yang lebih terampil dalam mengatasi konflik secara konstruktif. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan budaya dialog, empati, dan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat kita. Konflik sosial memang menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Namun, dengan memahami akar permasalahannya dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat mengubah konflik tersebut menjadi peluang untuk membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera.